Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi. Nggak kedengeran nih suaranya. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke. Jadi pada hari Minggu ini kita akan beribadah. Tapi adik-adik pada tahu nggak sih kenapa kita pada minggu hari ini ibadahnya online, ibadah di rumah aja? Ada yang tahu nggak? Oke, nggak ada ya. Jadi kita minggu pagi hari ini kakak-kakak guru sekolah minggunya sedang mengadakan retreat, pembekalan guru sekolah minggu. Jadi kakak-kakak harapkan adik-adik bisa ibadah di rumah dengan semangat ya. Oke, kita akan mulai ibadah pada minggu hari ini dengan menyanyikan pujian Yesus Pokok. Jadi kakak harapkan semuanya bangkit berdiri, kita menyanyikan dengan gerakan. Oke, musik. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Dia cinta semua. Yesus pokok, Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Dia cinta semua. Oke, kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Sikap berdoanya, lipat tangannya, tunduk kepalanya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur atas berkat yang Kau berikan. Sekarang kami anak-anak-Mu sudah siap beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, lancarkanlah ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, sempurnakanlah, terjadilah sesuai kehendak-Mu. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita lanjut menyanyikan pujian Andaiku Jadi Kupu-Kupu. Pakai gerakan ya. Andai ku jadi kupu-kupu, ku akan terbang dengan sayapku. Andai ku jadi gajah, ku kan menari dengan belalai. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa, Kau ciptakanku. Andai ku jadi kupu-kupu, andai ku jadi kupu-kupu, ku akan terbang dengan sayapku. Andai ku jadi gajah, ku kan menari dengan belalai.
Oke adik-adik. Adik-adik udah pada siap belum nih mau dengerin firman Tuhan? Oke, udah pada siap ya. Oke, tapi sebelum itu mari kita menyanyikan pujian baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik, apa kabar? Semua sehat kan? Kak Gede juga saat ini dalam kondisi sehat. Oke adik-adik, hari Minggu ini kita kembali akan dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari Minggu ini. Sebentar lagi kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Persiapkan hati kami, beri kami telinga yang baik, agar kami bisa mendengar firman-Mu dengan baik dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berkati kakak yang menyampaikan firman, kiranya Tuhan memakainya dengan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepada Bapa di surga. Amin. Oke, kita sudah berdoa. Adik-adik, minggu lalu dan minggu sebelumnya kita dengarkan firman Tuhan bagaimana Allah menyertai bangsa Israel ya dari tanah Mesir. Bagaimana Tuhan menurunkan tulah-tulah untuk bangsa Mesir. Tuhan membela bangsa Israel. Begitu pula bangsa Israel bisa menyeberangi Laut Teberau. Nah, itu semua karena Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang menyertai dan setia memelihara bangsa Israel. Nah, saat ini kita kembali akan dengarkan firman Tuhan. Nah, kali ini Tuhan kembali melakukan hal yang luar biasa kepada bangsa Israel. Nah, setelah bangsa Israel minggu lalu sampai di Mara, berikutnya dia jalan bersama rombongan bangsa Israel sampai di Elim. Nah, saat ini sampailah bangsa Israel di Gurun Sin. Nah, pada saat sampai di Gurun Sin ini, bekalnya sudah mulai habis adik-adik. Wah, kalau bekal habis itu tentu nahan lapar ya. Nah, mulailah bangsa Israel bersungut-sungut. Aduh, mending aku kalau gini mati di Mesir saja. Di sana kan ya matinya nggak seperti di sini di gurun pasir. Nah, demikian salah satu sungut-sungut dari bangsa Israel. Nah, Tuhan mendengarnya dan Tuhan berbicara kepada Musa. Musa sampaikan kepada bangsa Mesir, bangsa Israel, bahwa aku akan memberkati mereka. Benar saja, Tuhan melakukan hal yang luar biasa kepada bangsa Israel. Hal luar biasa itu apa? Kira-kira kalau Kak Gede pakai payung, kira-kira apa ya? Ya, hujan. Kalau pakai payung, kita pasti ada hujan ya, ada hujan. Tapi kali ini bukan hujan air, tetapi Tuhan turunkan hujan roti, hujan mana untuk makanan bangsa Israel. Dan Tuhan juga turunkan burung puyuh untuk makanan
bangsa Israel. Pada pagi-pagi Tuhan akan turunkan roti mana, pada sore Tuhan berikan burung puyuh. Waduh, luar biasa sekali pemeliharaan Tuhan kepada bangsa Israel. Iya, jadi apapun yang bangsa Israel perlukan, Allah sediakan. Tapi satu syarat, mereka harus taat kepada perintah Allah. Taatnya gimana? Jadi mereka tidak boleh mengambil mana ini. Nah, mana itu apa? Mari kita lihat di Keluaran pasal 16. Keluaran pasal 16 ayat yang ke-14. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Nah, itulah digambarkan ya. Kak Gede lanjutkan. Nah, ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Nah, ini adalah makanan langsung dari Tuhan untuk mereka. Tuhan pelihara, tapi gak boleh banyak-banyak. Ambil secukupnya. Satu orang ambil satu gomer, satu tempat itu. Jadi kalau ngambil lebih akan busuk besoknya. Jadi mereka harus taat dengan perintah Tuhan. Nah, sorenya begitu pula mereka kalau ambil daging puyuh, nangkap burung puyuh nggak boleh kebanyakan. Nah, itu perintah Tuhan. Nah, di samping itu pada hari yang ke-6 sebelum hari Sabat, mereka harus mengambil double, 2 kali lipat. Karena pada hari Sabat mereka tidak boleh keluar dari kemah mereka. Mereka harus diam di kemah mereka. Nah, demikian mereka harus mengikuti semua syarat-syarat dari Tuhan. Dan mereka harus taat melakukannya dan Tuhan pelihara mereka. Jadi selama 6 hari, selama seminggu, setiap pagi mereka memungut mana, setiap sore mereka mendapatkan dagingnya. Dan itu pada hari yang ke-6 mereka harus mengambil lebih. Jadi mereka betul-betul Tuhan pelihara. Jadi luar biasa adik-adik. Nah, adik-adik juga harus demikian. Dalam menikmati berkat Tuhan juga nggak boleh berlebihan. Kalau makan secukupnya, jangan terlalu berlebihan. Kalau orang bilang berhentilah makan sebelum kamu kenyang. Ya, jadi jangan makan berlebihan, jadi secukupnya. Kak Gede juga harus belajar demikian. Ya, Tuhan menegur Kak Gede karena makan kebanyakan, makanya perutnya gede. Ya, oke ya adik-adik ya demikian. Jadi Tuhan perintahkan untuk mengambil secukupnya. Dah, hari ini apa yang Tuhan inginkan dari kita? Pertama, Tuhan itu setia. Tuhan memilih bangsa Israel ini dari Yakub, ada Yusuf, di Mesir meskipun mereka jadi budak, Tuhan tetap jaga, Tuhan tetap pelihara mereka, Tuhan pilih mereka. Nah, itu Tuhan. Kalau Tuhan bilang memilih mereka, Tuhan akan tetap setia kepada mereka. Nah, tugas kita bagaimana? Kalau Tuhan sudah setia kepada kita, kita harus taat. Nah, seperti tadi, kalau bangsa Israel tadi diminta untuk mengambil secukupnya, harus taat demikian. Kalau nggak taat, busuk makanannya. Nah, kita pun harus demikian adik-adik. Kita harus taat kepada perintah Tuhan. Taat perintah Tuhan itu apa? Ya, baca Alkitabnya. Hari ini, hari Minggu ini Tuhan perintahkan kita baca Keluaran pasal 16. Ya, nanti adik-adik di rumah masing-masing baca Keluaran pasal 16. Adik-adik akan tahu lebih dalam bagaimana firman Tuhan hari ini. Nah, di rumah baca. Ya, itu. Jadi Tuhan lebih dulu setia memberkati kita. Nah, sekarang tugas kita adalah taat. Nah, demikianlah adik-adik ya. Tuhan sungguh luar biasa. Allah sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan adik-adik juga demikian. Melakukan banyak mujizat.
bukan hanya mujizat pada zaman Israel, tapi saat ini pun Tuhan telah melakukan banyak mujizat. Sekarang tugas kita apa? Bersyukur dan taat kepada perintah-perintahnya. Nah, demikianlah firman Tuhan hari ini adik-adik ya. Ingat, belajar taat, belajar setia kepada Tuhan. Karena Tuhan lebih dulu setia kepada kita. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman hari ini. Tuhan sungguh setia kepada bangsa Israel. Begitu pula Tuhan telah setia dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk taat mendengar firman-Mu, melakukannya, sehingga itu sebagai ucapan syukur kami karena Tuhan lebih dulu mengasihi dan setia kepada kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk segala kesetiaan dan kasih-Mu kepada kehidupan kami. Amin. Demikianlah adik-adik firman Tuhan hari ini. Shalom, Tuhan memberkati adik-adik semua. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan persembahan. Persembahannya dipersiapkan dengan baik. Nanti setelah ibadah, adik-adik bisa mengumpulkan persembahan di gereja. Oke, kita akan menyanyikan pujian, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya. Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik, iya. Adik-adik kita akan bawa dalam doa persembahan kita dan juga kita sekalian bawa doa syafaat kita dan kita tutup ibadah kita. Jadi mari kita persiapkan diri kita, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari ini, hari Minggu ini, Tuhan memberkati kami dengan firman, dan sekarang kami membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur. Tuhan berkati sehingga ini menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Berkat juga orang tua kami dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Tuhan Yesus yang memberkati mereka semua. Berkati juga Bapa sekolah kami, studi kami masing-masing. Berkati guru kami, berkati orang tua kami yang mendampingi kami saat belajar. Kami teringat juga dengan guru-guru sekolah minggu kami yang saat ini sedang mengikuti retreat, sedang dibekali. Tuhan memberkati mereka sehingga kami memiliki guru-guru yang siap untuk melayani-Mu di sekolah minggu. Terima kasih, kami juga berdoa untuk gereja kami, untuk pendeta kami, untuk majelis kami. Beri dan berkati selalu pelayanan mereka. Jemaat Tuhan semua dan juga saudara kami sekolah minggu remaja yang dalam kondisi kurang sehat, Tuhan yang memberkati.
Terima kasih Bapa untuk semua kasih-Mu kepada kami. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati kami selalu dalam segala keadaan kami dan selalu memberi kami kuasa, kekuatan, semangat dan sukacita selalu dalam kehidupan dan pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon semuanya ini kepada Bapa di surga. Amin. Iya. Oke, kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Kita menyanyikan pujian Jadikan Aku. Jadikan aku terang-Mu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja, bagaikan lilin yang menyala di tengah kegelapan dunia. Jadikan aku, jadikan aku terang-Mu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja, bagaikan lilin yang menyala di tengah kegelapan dunia. Oke adik-adik, jadi ibadah kita sudah selesai ya. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.